Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Baru saja kita masih dapat menunaikan kewajiban kita memenuhi seruannya dengan melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan dengan kajian-kajian keislaman, melanjutkan kajian pada malam sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, dan insyaallah nanti kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah dan amaliyah yang kita laksanakan ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kita pada lanjutan kajian kita. Yang pertama kita membahas kemarin tentang fase persiapan sebelum manusia diciptakan. Kemudian fase penciptaan yang kedua. Yang ketiga masuk pada fase kehidupan dunia yang sekarang sedang kita jalani. Dalam makalah ini pada halaman yang ketiga ada beberapa ayat yang dikutipkan, walaupun sesungguhnya ada ratusan ayat yang menyampaikan tentang kehidupan dunia ini. Ini fase yang ketiga yang kita lalui dalam hidup ini. Ketika kita sampai di fase ini, tentunya ini menjadi qadarullah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada jutaan saudara kembar kita yang tidak sempat menjadi manusia gitu. Tetapi kemudian kita sampai di fase yang ketiga. Artinya ini merupakan karunia yang wajib hukumnya untuk tetap disyukuri. Pertanyaannya nanti, bagaimana bentuk syukur yang Allah kehendaki itu? Maka dia tidak hanya ucapan lisan sebagai bentuk terima kasih, kita mengucapkan alhamdulillah misalnya, tetapi dia teraplikasi dalam perbuatan, dalam amalan kita. Nah, amalan-amalan ini, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini, itu hanya terdapat pada fase yang ketiga ini, yaitu fase kehidupan dunia. Fase sebelumnya dan fase setelahnya tidak ada amalan, sehingga fase ini disebut dengan fase amalan. Fase kita berbuat sesuatu, fase kita berta'abudi. Dua fase sebelumnya dan fase berikutnya sudah tidak ada lagi. Kesempatan beramal itu hanya ketika kita berada di fase ketiga ini, fase kehidupan dunia.
Baik jamaah sekalian, seperti apa Allah menggambarkan tentang kehidupan dunia ini ya. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah ke-6, surah Al-An'am ayat ke-32 ya. Ayat yang pertama di poin yang ketiga tentang fase yang ketiga. Fadal Ustaz, dibaca Ustaz. Baca ayatnya. Al-An'am ayat 32. Artinya dan tidak ada kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sekedar gurau-gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? baik. Afala ta'qilun. Ujung ayatnya ini. Apakah kamu tidak memahami bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya panggung sandiwara, tempat bersenda gurau, candaan yang sifatnya sesaat, tempat main-main, bukan tempat yang abadi. Walad darul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah akidah Islam. Kita dimotivasi oleh keimanan kita bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah bukan di dunia ini. Banyak nanti ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi? Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi? Kamu punya hati, dengannya kamu bisa memahami. Kamu punya telinga, dengannya kamu bisa mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita punya orang tua, ketika kemudian sudah tidak ada orang tua kita, meninggalkan kehidupan ini. Atau ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kehidupan ini. Atau ada saudara kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang sudah meninggalkan kehidupan ini. Itu menandakan bahwa dunia bukan tempat yang hakiki bagi kehidupan kita. Allah menyebutnya dalam ayat Al-An'am 32 ini la'ibun wa lahwun ya. Dia hanya tempat bersenda gurau, sandiwara, sinetron. Walaupun panjang episodenya, pasti dia akan berakhir. Walaupun sampai kemudian kisahnya itu terus berlanjut, tapi dia tetap akan berakhir. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Yang paling indah kita memahaminya adalah ketika orang-orang terdekat kita sudah tidak ada. Maka itu menandakan bahwa kita pun akan meninggalkan kehidupan ini. Waladarul akhirah, dan kampung akhirat khairun, itu yang lebih baik. Kampung akhirat itulah yang menjadi motivasi orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa tentunya. Janji, kalau bukan karena janji Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan termotivasi untuk ibadah. Tentang kebahagiaan akhirat itu semuanya janji-janji Allah dan Rasulnya. Di alam kubur ada taman surga misalnya, itu kan yang disampaikan Rasul kepada kita. Nanti di akhirat ada surga, itu kan yang dijanjikan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Semuanya janji. Nah, untuk menggapai janji-janji yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan, Rasul beritakan kepada kita,
Maka saatnya sekarang di dunia ini, gitu. Kalau kemudian kita ingin membangun sebuah istana di surga, bangunnya bukan nanti setelah kiamat, tidak. Tapi sekarang amalan-amalan soleh kita di dunia, inilah rangkaian kita membangun istana-istana surga. Tauhid kemarin adalah pondasinya, sudah kita bahas. Salat, as-salatu imaduddin, itu tiang-tiangnya. As-siyamu junnatun, puasa itu menjadi bentengnya, menjadi tembok-temboknya. Jadi istana yang kita bangun buat kehidupan kita nanti di akhirat, bangunnya bukan nanti setelah kiamat, tidak. Bangunnya sekarang. Itulah yang disebut dunia ini adalah tempat kita beramal. Alam amalan, fasenya fase berbuat. Kalau bukan karena janji Allah, ya tidak ada harapan bagi orang-orang beriman. Apapun persoalan yang dihadapi dalam kehidupan dunia, dia meyakini bukan di sini. Kesempurnaan hidup itu justru setelah meninggalkan kehidupan dunia ini, baru akan sampai pada kalimat kesempurnaannya. Khairul lilladzina yattaqun. Begitu lanjutannya. Dia lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalimatnya ditutup dengan kata-kata afala taqilun. Apakah kamu nggak paham? Apakah kamu nggak ngerti? Udah banyak loh orang-orang dekat kamu yang sudah meninggalkan kamu. Emang nggak jadi pelajaran itu? Emang tidak menjadi ibrah? Itu semuanya menjadi pesan buat kita dari Allah. Ketika ada orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini, itu pesan buat kita bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya tempat untuk menyiapkan bekal kita menuju kehidupan berikutnya. Seperti apa bekalnya? Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam surat Al-Qasas, surah ke-28, ayatnya 77, ya, ayat yang kedua. Fadhal Ustaz. Baik. Kalimatnya indah sekali nih Bapak Ibu sekalian. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Padahal fasenya dunia dulu yang kita jalani, baru akhirat. Tetapi Al-Quran selalu menyebutnya kata-kata akhirat dulu daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di sini wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kita lewati dunia dulu, baru akhirat. Tapi Al-Quran selalu menyebut akhirat lebih dulu, baru kata-kata dunia belakangan. Maknanya akhirat itu lebih utama daripada dunia, sehingga didahulukan penyebutannya dalam Al-Quran. Cari olehmu yang dijanjikan Allah berupa kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau diibaratkan seperti orang yang menanam pohon padi, ya,
orang yang berbuat tentang amalan-amalan akhirat, maka dipastikan rumput akan ikut tumbuh di situ. Tapi jika orang menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Rumputnya diibaratkan sebagai amalan dunia, padinya amalan akhirat. Kalau kita nanam padi, maka akan tumbuh rumput. Dulu ada istilahnya apa? Matun ya Pak? Matun apa nandur? Matun ya? Nandur dulu baru matun. Pasti nanam padi, dipastikan rumput akan tumbuh. Jadi kalau kita beramal untuk akhirat, dunia akan miringin itu. Nggak mungkin enggak. Ini janji Allah. Tapi kalau kita menanam rumput, padi nggak akan tumbuh. Kita mengejar dunia, akhirat nggak akan dapat. Nggak ada ceritanya kita nanam rumput di halaman rumah kita sebagai taman, kemudian pohon padi tumbuh. Nggak ada. Tapi kalau di sawah kita menanam padi, maka dipastikan tadi rumput akan ikut tumbuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat kalimatnya Pak. Saya menyebutnya ini fast food. Ini fast foodnya untuk sampai nanti pada kehidupan berikutnya yang hakiki, yang sebenarnya, maka fast foodnya di sini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Boleh digaris bawahi nih kalimat ini. Kalimatnya singkat, tetapi ini yang menjadi inti untuk meraih janji-janji Allah tentang kebahagiaan akhirat. Ngapain kita di dunia, itulah maksudnya. Ini amal-amalan apa yang harus kita lakukan, maka fasudnya adalah wa ahsin. Cuman satu kalimat itu, wa ahsin, itu saja. Ini fiilnya fiil amar. Ini perintah, wa ahsin. Kalau kita lihat terjemahnya, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah terpatri di hati kita, di kolbu kita, insya Allah amalan kita setiap hari akan terus mengumpulkan pundi-pundi deposit amal soleh kita itu. Saya ulangi, ini kalimatnya kita pahami betul, kita hadirkan dalam alam kolbu kita. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada siapapun, kepada orang lain. Kalau ini kemudian yang menjadi moto aktivitas kita setiap hari, maka siap-siaplah menjemput apa yang dijanjikan Allah berupa kebahagiaan akhirat tadi. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah. Kebahagiaan yang dijanjikan Allah di akhirat. Allah janjikan itu. Inna wa'dallahi haqqa. Janji Allah pasti kebenarannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup kalimatnya di sini ya, wa ahsin. Sekarang kita terjemahkan pakai bahasa kita di sini. Wa ahsin itu kalau terjemahan di dalam mushaf itu, dan berbuat baiklah kamu kepada siapapun, pada orang lain. Kita terjemahkan pada bahasa kita, wa ahsin, yang penting aku baik kepadamu. Ini rahasianya, agar kita memasukkan pundi-pundi kebaikan ke dalam bekal kita, amal soleh kita. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada Anda. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada kalian. Wa ahsin, yang penting gua baik amal lu. Titik. Kalau ada yang gak baik kepada kita, katakan itu tidak penting. Yang penting aku baik kepadamu. Ini password. Suatu hari misalnya ada seorang suami yang sikapnya kurang baik kepada istrinya,
Maka si istri berkata kepada suami itu dengan ayat Al-Qasas 77 ini, "Bang, nggak apa-apa abang nggak baik kepadaku. Yang Allah perintahkan kepadaku adalah yang penting aku baik kepada abang." Nanti kepada keluarga begitu, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga. Jika suatu saat kita dapat ujian dari ketidakbaikan seseorang kepada kita, maka kita jawab dengan ayat ini, "Tidak apa-apa kalian tidak baik kepadaku, yang penting akunya baik kepada kalian." Insyaallah. Ini kalau tertanam di dalam kolbu kita, fast food yang Allah berikan dalam 2877 ini, rasanya tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga, nggak ada konflik dalam hidup bertetangga, nggak ada konflik dalam hidup bernegara. Jika ini terpatri di dalam kolbu-kolbu kita, nggak akan terjadi. Atau sebaliknya, ada sikap istri, ucapannya atau perbuatannya yang kurang baik kepada suaminya, suami akan berkata dengan ayat ini, "Nggak apa-apa deh kamu nggak baik kepadaku, yang penting akunya baik kepadamu." Terus ketika ini sampai di kepala kita masing-masing gitu, yang penting aku baik kepadamu, yang penting aku baik kepadamu. Jika sama konsep ini tertanam di dalam hati kita, di mana kita akan menemukan konflik, Pak? Nggak akan terjadi. Semua orang sibuk dengan kebaikannya. Jadi kalau kemudian ada yang tidak baik kepada kita, lantas kemudian kita membalas tidak baiknya itu, ya tidak sampai kita pada derajat ketakwaan yang Allah janjikan. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa tidak seperti itu. Wa ahsin. Misalnya gini, ada hadis Rasulullah SAW dalam sabdanya menyampaikan kepada kita, "Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, misalnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kalimatnya, siapa yang iman kepada Allah, siapa yang iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadisnya begitu. Ada jamaah kemudian yang bertanya kepada saya dalam pengajian, "Ustaz, tergantung tetangganya dulu, Ustaz." Itu namanya dalil tambahan. Di hadisnya nggak ada. Hadisnya mengatakan siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka adalah berbuat baik kepada tetangganya. Nggak ada tambahan tergantung tetangganya dulu, nggak ada tambahan itu. Apa artinya? Apapun keadaan dan kondisi tetangga itu, kalau dia tidak baik kepada kita, ya nggak penting, yang penting kitanya baik sama dia. Kalau dia zalim kepada kita nggak apa-apa, itu menaikkan derajat kita di mata Allah. Tapi kalau kita membalas, nggak jadi derajat itu naik. Perintah hadisnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Fal yukrim jarihi, ya. Lepas nanti tetangganya seperti apa, yang nggak jadi urusan. Jadi nggak perlu kita membuat dalil-dalil baru gitu. Ada orang baik kepada kita, kemudian kita baik kepada orang itu. Ya kalau itu sih nilainya kecil. Orang baik, kita baik sama dia gitu. Tapi kalau ada orang nggak baik, kita tetap baik, inilah karakter takwa. Inilah yang masuk dalam password Al-Qasas ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah dunia, ya. Password dunia itu ini. Tetapi untuk bisa menghadirkan wa ahsin, ternyata tidak semudah kita membalik tapak tangan. Kadang kalau ada yang tidak baik kepada kita, kita pengennya membalas gitu. Kadang kita marah, atau kemudian kita membalas, atau kemudian ada dendam di hati kita. Ya kalau itu yang terjadi, nggak jadi ngumpul amal soleh kita. Ini kan judulnya kita lagi main sandiwara, senda gurau tadi ayatnya. Besok kita mau pulang ke kampung akhirat tadi, waladdarul akhirah, ke kampung akhirat. Nah, ketika kita mau pulang ke kampung itu, kita mau bawa apa? Maka harus ada amalan-amalan soleh yang kita bawa
untuk bisa terus memperbanyak amalan soleh, maka ini passwordnya kata Allah, wa ahsin, kamu baik kepada siapapun. Itu passwordnya. Insya Allah begitu pulang kampung, nah ini pulang kampung yang beneran nih gitu. Kita pulang kampung, kita mudik hakiki, mudik yang sesungguhnya, kita betul-betul membawa bekal. Kenapa? Karena disibukkan dengan wa ahsin. Selalu kita menebar kebaikan. Nah ini yang sampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keteladanan, dalam sabda-sabdanya. Yang pertama kata Rasulullah, la tagdob itu diulang, jangan marah kata Rasul. Berikutnya jangan membalas, berikutnya jangan dendam. Itu kan kaidahnya begitu, Pak. Kalau nurutin Rasulullah tuh, jangan marahnya diulang, la tagdob, jangan marah kata Rasul. Apa pernah kita baca sejarah Rasul marah kepada orang kafir Mekah ketika memusuhi dia? Nggak ada. Apa ada Rasul membalas? Nggak ada. Apa ada dendam di hatinya Rasul ketika Fatu Mekah? Nggak ada. Kalau mau dibantai ketika Fatu Mekah, habis tuh orang kafir. Tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 3, jangan marah, jangan membalas, jangan dendam. Jika kamu marah dalam keadaan berdiri kata Rasulullah, segeralah kamu duduk. Jika duduk masih kesel juga, segeralah kamu berbaring. Ini kan kaidah Rasul buat kita. Ini kadang-kadang suka terbalik. Lagi tiduran malah duduk, malah diri. Jadi ini kalau diamalkan sama anak-anak di sekolahan, Set, nggak ada yang tawuran, Set. Lagi kesel dalam keadaan berdiri, segera duduk gitu. Mau tawuran gimana coba? Duduk masih kesel juga, segera berbaring kata Rasulullah. Dalam rumah tangga begitu, dengan saudara juga sama, dengan tetangga. Kalau marah dalam keadaan berdiri, segera duduk untuk meredam amarahmu kata Rasulullah. Duduk belum bisa diredam juga, segera berbaring. Insya Allah itu akan meredam. Jika sunnah ini kita terapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, insya Allah yang ada adalah wa ahsin, kebaikan. Tapi kalau kita melawan sunnah ini, lagi berbaring malah duduk malah berdiri, melawan arus sunnah, maka keluar kita dari koridor wa ahsin. Dijamin pasti konflik kok. Dijamin konflik. Lagi enak-enak duduk, kesal gitu, tapi duduk itu masih terkendali. Tapi kalau sudah berdiri, setan sudah melepaskan semua kekangan-kekangan kita untuk menjaga kesabaran hati kita. Ini passwordnya nih, inilah dunia. Rahasianya di kalimat ini sebenarnya, wa ahsin. Jadi kalau dunia dikatakan fase amalan gitu, fase bercocok tanam, maka jawabannya di situ. Apa yang dilakukan? Wa ahsin. Baik saja. Baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada makhluk, pokoknya wa ahsin. Baik terus. Kalau ada orang yang nggak baik, ya nggak usah dipikirin, udah. Kalau nasehatin perlu, diingatkan perlu. Jika orang zolim, kita ingatkan dia zolim, itu boleh. Dinasehatin harus, diingatkan, apalagi saudara kita seagama, harus. Tawasabil haqq, tawasabis sabr. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau orang salah, kita luruskan. Letak kesalahannya diingatkan. Boleh jadi dia diibaratkan orang yang tidur, yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, tapi dirinya tidak tahu jika dia itu tahu. Itu orang yang tidur gitu. Bangunkan dia, kalau dia bangun disadarkan, maka ilmunya akan manfaat minimal buat dirinya. Ya. Oleh karena itu muncullah nanti dalam perserikatan itu kalimat berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini menjadi moto ya. Menjadi moto, selalu melakukan perlombaan dalam kebajikan. Nah, buat kita kalimat ini menjadi kalimat kunci amalan apa yang mau kita bawa ketika nanti pulang ke kampung akhirat,
maka rahasianya ada pada kalimat wa ahsin. Udah, baik aja. Jangan kepada orang yang baik gitu, tetapi kepada yang tidak baik pun tetap baik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dihina, dicaci maki, diludahi, yang kelontar dari bibirnya Rasulullah adalah kalimat pujian. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Dipuji Allah. Kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika dihujat, ketika difitnah, malah dikirimin hadiah oleh Rasulullah SAW. Itu terapi. Jadi kalau hati kita sedang benci kepada seseorang, kita kesel kepada seseorang, agar tidak jadi dendam, maka terapinya dua. Yang pertama, doakan kebaikan buat orang itu yang kita benci itu. Doain kebaikan yang dia nggak tahu, apa saja. Biar berkah rezekinya, biar sehat badannya, biar sakinah rumah tangganya, apa saja doain kebaikan. Kepada orang yang kita benci itu terapinya agar nggak jadi dendam. Nanti yang ada waasin, kita pengen baik sama dia. Yang kedua, terapinya sering-sering kirimkan hadiah buat dia yang manfaat dan dia sukai. Jadi sama orang yang kita kagak resep tuh, doain dia, satu, yang kedua berikan hadiah. Itu terapi hati namanya. Nanti yang muncul adalah waasin. Sisanya kita pengen baik terus, walaupun dianya nggak baik kepada kita. Tapi kalau kemudian kita marah, kitanya membalas, atau ada dendam di sini, ya sudah. Apa yang dijanjikan Rasulullah SAW akan diangkat derajat kita oleh Allah tidak akan kita dapatkan. Sampai kapan batasannya kita bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan ini? Di dalam ayat berikutnya surah Al-Hadid, ya, surah 57 ayat ke-20. Fadal Zat. Ini ujungnya nih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sesaat saja, sebentar saja. Jika Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia, itu Al-Quran memberitakan satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Jika umur kita cuma 63 tahun misalnya seperti Rasulullah, itu berarti cuma 1,5 jam saja, kurang 1,5 jam juga. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, kalimatnya, kehidupan dunia itu kesenangan yang sebentar, jangan tertipu. Diulang lagi kalimat awalnya, la'ibun wa lahun.
Dia itu permainan senda gurau yang melalaikan. Nah, itulah dunia. Ini yang harus kita pahami dulu. Nanti coba kita munasabahkan dengan surah At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur. Jadi aktivitas dunia itu hukumnya dunia ini adalah melalaikan. Allah ciptakan dunia ini dengan hiruk pikuk di dalamnya, itu cenderung menjadikan kita lalai dari zikir, ingat kepada Allah, lalai dalam ibadah, lalai dalam beramal soleh. Itulah hukum dunia. Seperti arus sungai, air yang sangat deras, kemudian kita dititipkan di arus itu, maka dipastikan kita akan terbawa arus dunia itu pasti, itu nggak mungkin nggak terbawa arus yang melalaikan. Terus kita pasti akan lalai, kecuali wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalau kita berpegangan kepada tali Allah. Jadi agar tidak terbawa arus dunia yang melalaikan, syaratnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a, kita pegangan kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah kitab suci. Jadi kalau kita pegangan kepada kitab suci, kita punya pegangan, nggak mungkin terbawa arus terus. Ada yang megangnya kuat, kokoh, digigit dengan gigi geraham, lo bahasa hadis tuh, insya Allah akan selamat. Tapi kadang ada yang memegang tali itu tapi nggak kenceng megangnya, kadang dipegang talinya, kadang dilepas. Ada juga yang nanti saja deh, aku baru mau megang, nanti deh kalau udah pensiun baru mau aktif ke masjid, baru mau rajin ke majlis tali misalnya, nanti aja belakangan gitu, baru mau pegangan tali. Yang kayak gitu akan celaka karena dia lalai. Boleh jadi begitu saatnya yang diinginkan nggak kesampaian, nggak kerambet talinya, nggak kerambet. Lalu Allah mengingatkan kita dengan kalimat lembutnya, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ada 3 kali diulang. Kalla, kalla, kalla. Dunia itu melalaikan kamu, hati-hati. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan kata Allah, kamu jangan lalai. Sawfa ta'lamun, nanti ada resikonya. Kalla yang pertama, ini kelembutan kasih Allah. Dibelai kita, Pak. Diusap kita oleh Allah. Kalla gitu, diusap-usap. Jangan lalai hambaku. Saufa ta'lamu, nanti ada akibatnya. Kamu jangan lalai. Apa bentuknya kala pertama itu? Panggilan sholat 5 waktu itu kala pertama tuh. Masuk tuh. Puasa Ramadan tuh kala pertama. Disapa Allah. Pagi aktivitas nih gitu, dari pagi nih kerja aktivitas dunia, begitu di tengah hari disetop oleh Allah. Hayya 'alas sholat, sini datang dulu kepadaku, disetop. Itulah Allah sayang sama kita. Itulah kala yang pertama. Jadi nggak bablas aktivitas dunianya, nggak bablas. Hayya 'alal falah, sini aku mau kasih apa yang kamu pengen, kata Allah. Hayya 'alal falah, sini datang, aku mau jawab doamu. Aku mau kabulkan keinginanmu. Itulah bentuk kasih sayang Allah. 5 kali kita di break aktivitas kita oleh Allah. Suruh turunkan kita punya kepala yang boleh jadi stres dari pagi kepala ini. Kita kuras energi pikiran untuk beraktivitas dunia. Begitu di tengah hari, turunin dulu kepalamu. Berikan kepada gravitasi bumi agar disedot semua pikiran-pikiran yang melelahkan di kepala itu. Naikkan jantungmu ke atas, posisinya di atas kepala. Maha suci Allah ini. Ini kalau nggak dipahamin, nggak masuk tuh kita ketika sholat. Tapi ketika kita renungkan di waktu zuhur misalnya,
tengah sibuk-sibuknya, tengah kencang-kencangnya aktivitas kita, di tengah teriknya matahari, disuruh break sama Allah nggak tanggung-tanggung, 10 rakaat suruhnya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhurnya, 4 rakaat sesudahnya, jumlahnya 10. Itu kala yang pertama, kala saufa ta'lamun, itu kelembutan Allah. Itu kalau kita turutin kemauan Allah lewat contoh Rasulnya, 4 rakaatnya sebelum zuhur, 4 rakaat zuhurnya, dan 2 rakaat ba'diyah zuhurnya, totalnya 10 rakaat. Berapa kali kita turunin kepala kita, kita hadirkan ke bumi, disedot oleh gravitasinya, jantung naik posisinya di atas kepala. Nggak bisa posisinya kita naikkan ke atas kepala kecuali ketika sedang sujud. Pada saat itulah Allah sedang mencurahkan rahmatnya kepada kita. Itu kala pertama, Pak. Jadi disapa kita oleh Allah agar tidak lalai dalam kehidupan dunia. Dipanggil lagi nanti di waktu asar, hayya ala sholat, sini temui aku dulu, kata Allah. Hayya alal falah, aku punya loh apa-apa yang bikin kamu bahagia, kata Allah. Nanti aku berikan. Nanti maghrib begitu, waktu isya begitu lagi, di waktu subuh lagi, Masya Allah. Raq'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya, kata Rasulullah. Itu kala pertama, Pak. Jadi dunianya melalaikan, tapi oleh Allah agar enggak lalai, kita di-break oleh Allah gitu, lakukan ini. Jadi enggak ke bawah arus terus. Sudah dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, kita enggak datang. Gitu. Dipanggil nggak datang, dipanggil nggak datang, muncul yang kedua, summa kalla. Ini bukan diusap yang kedua, dijewer, Pak. Sudah ku bilang jangan lalai, kata Allah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita pernah dijewer Allah, Pak. Yakin saya. Saya sering dijewer Allah gitu, dan itu nikmat itu. Allah kalau masih jewer kita itu nikmat banget itu, Pak. Kita disadarkan, kita diingatkan. Jika ada kelalaian kita diingatkan. Itu dijewer sama Allah. Insya Allah. Bersyukurlah orang-orang yang sering dijewer oleh Allah tuh. Sudah dijewer sama Allah agak kencang jewerannya, masih juga lalai. Masih maksiat juga. Masih berbuat zalim juga. Dipanggil enggak juga mau datang oleh Allah. Muncul yang ketiga, summa kalla. Yang ketiga bukan dijewer, Pak, digebuk. Yang ketiga digetok kita sama Allah. Ini kala yang ketiga. Kalau kita masih digebuk, masih digetok, itu nikmat, Masya Allah. Nikmat banget tuh. Walaupun sakit kita rasa, walaupun perih kita rasa, nyeri rasanya kita menghadapi kehidupan ini dengan persoalan-persoalan di dalamnya. Tapi kalau itu gebukan Allah, maka dia menjadi kenikmatan. Kalau sudah begitu masih juga kita lalai, dilepas talinya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu namanya istidraj. Sudah deh, kata Allah, dilepas, Pak. Tapi nanti di akhirat, nah ini nggak enak kalimatnya, tsumma latus'alunna yauma idzin. Nggak enak kalimatnya, nggak enak. Nanti aku bakal tanya semua nikmat yang sudah aku berikan. Kan kalimatnya nggak enak gitu, Pak. Kalimatnya agak ngancam. Ibarat anak kecil main layangan tuh, talinya diulurin sama Allah. Ayo aja. Ibadahnya enggak, maksiatnya jalan terus, tapi nikmatnya jauh diulurin tuh sama Allah. Tuh bahaya hidup tuh. Mending dijewer, mending digetok daripada diulur, diistidraj. Kalau dilepas sudah nggak ada hidayah. Tapi kalau dijewer itu hidayah, kalau digebuk itu hidayah. Rahmat karena Allah cinta kepada kita. Ini yang harus kita renungkan, ya. Kita lihat waktunya yang Allah berikan di sini. Lanjutannya tadi, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara, seperti petani, seperti hujan
yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lambat laun warnanya berubah jadi kuning, kemudian dia hancur. Itulah dunia. Ya. Hujan gitu, wah petani kagum hatinya. Begitu ranum semuanya, tumbuhannya gitu. Tapi nggak lama dia akan kering. Setelah kering warnanya berubah jadi kuning. Setelah kuning dia akan gugur. Ini kehidupan dunia. Nggak mungkin enggak. Pasti kita akan gugur. Nggak mungkin ranum terus, nggak mungkin keker hijau terus, nggak mungkin. Nggak ada orang makin tua makin sakti makin gagah makin, nggak ada. Nggak ada. Itu melawan sunnatullah tuh. Hebat awalnya, kemudian kering, kemudian kuning, kemudian hancur. Kira-kira ada yang udah kering kita nih? Udah kuning jangan-jangan kita. Bentar lagi gugur kan? Itulah dunia, ya. Insyaallah. Ini semuanya Allah beritakan amsal-amsalnya sebagai perenungan buat kita sekalian. Inilah dunia yang sedang kita jalanin sekarang di dalamnya. Ini tempat kita bercocok tanam, melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan dengannya Allah akan memberikan kebahagiaan yang sempurna nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.